Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Rodan Husna. Di sini saya akan menerangkan materi korespondensi bisnis tentang bentuk dan fungsi bagian surat. Pada dasarnya, bentuk surat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk lurus atau block style dan bentuk lekuk atau indented style. Penggolongan dan pembagian surat dibedakan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan kepentingan isi surat. Contohnya surat pribadi, surat dinas, surat niaga. Surat berdasarkan wujud fisiknya, yaitu surat bersampul, surat tanpa sampul, kartu pos, faksimiles, dan email. Surat berdasarkan cara pengirimannya, yaitu surat kilat khusus, kilat pengiriman biasa, dan surat elektronik. Surat berdasarkan tingkat kerahasiaannya, yaitu surat sangat rahasia, surat berdasarkan jumlah sasaran, yaitu surat edaran dan surat pengumuman. Bentuk tata letak surat yaitu bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua, bentuk lurus block style. Yang ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang keempat, bentuk lengkung atau indented style. Dan bentuk resmi atau official style. Dan bentuk alinea penggantung atau hang paragraph style. Dan juga bentuk surat resmi gaya baru. Bagian-bagian surat yang pertama, kepala surat, tanggal surat, bulan, tahun, dan nomor surat, lampiran, dan perihal atau hal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, salam penutup, dan tanda tangan, nama penanggung jawab, dan jabatan penanggung jawab, tembusan, dan inisial. Fungsi bagian surat. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Kop surat ini untuk mempermudah mengetahui nama dan alamat kantor atau organisasi atau keterangan lain mengenai badan, organisasi, atau instansi yang mengirim surat tersebut. Biasanya, kepala surat disusun dan dicetak dalam bentuk yang menarik, yang terdiri atas nama kantor atau badan, organisasi, atau instansi. Yang kedua, alamat lengkap. Yang ketiga, nomor telepon atau faksimiles bila ada. Yang keempat, nomor kantor. Yang kelima, nama alamat. Yang keenam, email yang bisa dihubungi, nama alamat kantor atau cabang bila ada, lambang atau simbol atau logo dari organisasi atau instansi yang bersangkutan. Yang terakhir, kepala surat untuk swasta dibuat bebas sesuai dengan citra pemilik perusahaan, tetapi untuk dinas, pemerintah, dan ketentuan tersendiri. Tanggal surat. Tanggal surat apabila sudah ada kepala surat, maka penulisan tanggal tidak perlu didahului oleh nama, tempat, atau kota. Tanggal, bulan, dan tahun ditulis secara lengkap. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat. Setiap surat resmi yang keluar hendaknya diberi nomor yang biasanya dinamakan nomor volbar atau urut. Nomor surat dan kode tertentu pada surat dinas itu digunakan untuk yang pertama, memudahkan pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip. Yang kedua, memudahkan menunjukkan pada waktu pengadaan hubungan surat menyurat. Yang ketiga, memudahkan pencarian surat kembali bila surat diperlukan. Yang keempat, memudahkan petugas pengarsipan dalam penggolongan penyimpanan surat. Yang kelima, mengetahui surat keluar pada suatu periode tertentu.
Contoh nomor surat berikut ini. Keempat, lampiran surat. Lampiran surat yang melampirkan sesuatu misalnya kuantitasi atau fotokopi dalam bagian surat perlu ditulis kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Misalnya lampiran 2 yaitu eksemplar atau berkas untuk surat dinas. Kelima, hal atau perihal. Sebaiknya pada setiap surat resmi, baik surat dinas, pemerintah maupun swasta atau bisnis, selalu dicantumkan pokok atau inti dari surat tersebut. Pada surat dinas pemerintah, penulisan kata hal atau perihal dicantumkan di bawah kata lampiran secara vertikal, dengan catatan tidak boleh melewati tanggal surat. Penulisan perihal ada 3 cara, yaitu yang pertama sebelum penulisan alamat, yang kedua setelah penulisan selesai alamat, yang ketiga setelah salam pembuka, yang keenam alamat yang dituju. Dalam penulisan alamat surat, alamat luar di amplop surat harus sama dengan alamat dalam yang dituju. Ada 2 cara penulisannya, yaitu yang pertama dengan mencantumkan kata saudara, bapak, atau ibu. Yang kedua, namun apabila mengirim surat maupun menyebut secara resmi dengan jabatan, pangkat, atau gelar akademik yang ada pada penerima surat di depan nama si tertuju, tidak perlu didahului sebutan bapak atau ibu, saudara, dinas, pos. Penyataan agar dapat penulisan alamat pada sampul surat hendaknya jelas dan lengkap dengan kode pos agar memudahkan penyampaian surat. Contoh penulisannya seperti ini. 7. Salam pembuka. Salam pembuka atau salutasi merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai pembicaraan. Namun untuk surat resmi atau dinas pemerintah lazimnya tidak perlu diberi salam pembuka. Salam pembuka pada surat niaga yang lazim digunakan ialah kata-kata dengan hormat saudara, yang terhormat bapak, yang terhormat. Salam pembuka untuk surat menyurat pribadi atau umum biasanya dipengaruhi oleh adat daerah atau agama yang dianut, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hormat. 8. Isi surat atau tubuh surat. Isi surat atau juga disebut tubuh surat terdiri atas alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Alinea pembuka merupakan pengantar ke isi surat yang sesungguhnya guna menarik perhatian pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Contohnya alinea pembuka pada surat yang bersifat pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau laporan. Dengan ini kami memberitahukan bahwa persamaan ini kami lampirkan, yang ketiga kami undang, yang keempat sesuai dengan pemberitahuan, yang kelima dengan sangat menyesal kami beritahukan bahwa. Alinea pembuka. Alinea pembuka merupakan pengantar ke isi surat yang sesungguhnya guna menarik perhatian pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Contohnya, alinea pembuka pada surat yang bersifat pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau laporan, yaitu yang pertama, dengan ini kami memberitahukan bahwa, yang kedua, bersama ini kami lampirkan, yang ketiga, kami mengundang, yang keempat, sesuai dengan pemberitahuan, yang kelima, dengan sangat menyesal kami beritahukan bahwa, yang keenam, perkenankanlah kami melaporkan, yang ketujuh, menyambung surat kami tanggal, nomor, orang sering mengajukan pemakaian kata
bersama ini dan dengan ini dalam penulisan surat. Perkataan bersama ini hanya dipakai apabila pada surat ada sesuatu yang disertakan atau dilampirkan. Contohnya alinea pembuka pada surat biasa. Yang pertama, sehubungan dengan surat saudara pada tanggal. Yang kedua, membahas surat saudara pada tanggal. Yang ketiga, memenuhi permintaan saudara melalui surat pada tanggal. Yang keempat, memperhatikan surat saudara pada tanggal. Yang kelima, surat saudara pada tanggal telah kami terima dan baik sehubungan dengan ini. Isi surat atau pokok surat yang sesungguhnya memuat sesuatu yang diberitahukan, dilaporkan, ditanyakan, diminta atau hal-hal lain yang disampaikan pengirim kepada penerimaan surat untuk menghindarkan salah tafsir dan demi efisiensi. Isi surat hendaknya singkat, jelas, tepat, dan hormat. Hindari penulisan yang kalimatnya panjang dan bertele-tele. Kalimat dalam suatu surat itu haruslah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku. Misalnya, jangan sampai ada kalimat yang tanpa subjek atau hanya terdiri dari keterangan tempat saja, atau baca syarat surat yang baik. Alinea penutup merupakan kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci atau penegasan isi surat. Dalam alinea penutup biasanya mengandung harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat dan pembicara setelah selesai. Contohnya, yang pertama, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami berharap kerjasamanya kita membuahkan hasil baik dan berkembang terus. Terima kasih. Yang ketiga, sambil menunggu kabar selanjutnya, kami ucapkan terima kasih. Yang keempat, demikian laporan kami, semoga mendapat perhatian saudara. Yang kelima, berdasarkan harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Isi surat atau tubuh surat. Fungsi salam penutup ialah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengiriman terhadap penerima surat. Contohnya, yang pertama, hormat kami. Yang kedua, salam kenal. Yang ketiga, wassalamualaikum. Pada surat dinas, pemerintah tidak dicantumkan salam penutup, melainkan cukup disebutkan nama jabatan atau kantornya. Kemudian, mencantumkan nama terang di bawah tanda tangan. Dewasain bahwa nama terang dituliskan pula nomor induk pengawas atau NIP. Contohnya berikut ini. Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab surat. Surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak atau oleh orang lain atas nama pejabat yang berwenang adalah sah. Sebaiknya surat yang ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Di bawah nama terang, untuk surat resmi atau dinas, pemerintah selalu dicantumkan NIP. Gunanya untuk mengetahui identitas unit organisasi tiap-tiap departemen. Jabatan penanggung jawab surat. Untuk surat niaga biasanya di bawah nama terang penanggung jawab dicantumkan jabatan dari penanggung jawab tersebut. Pencantuman jabatan penanggung jawab ini selain untuk mengetahui dari bagian mana surat itu dikeluarkan, juga untuk menunjukkan bobot isi surat tersebut dan kewenangan. Tembusan surat atau tindasan dikirimkan ke beberapa instansi atau pihak lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan.
Surat tembusan yaitu yang pertama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang kedua Gubernur Lampung, yang ketiga Wali Kota Bandar Lampung, yang keempat arsip. Yang inisial atau singkatan biasanya diambil huruf pertama dari nama penyusun konsep surat dan pengetik surat tersebut. Biasanya hal ini hanya dipakai pada surat niaga. Gunanya untuk mengetahui siapa konseptor surat tersebut dan siapa pula pengetiknya, sehingga bila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka mudah mengurusnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.